Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Untuk saudara yang telah menekan tombol subscribe dan tombol like, kami doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniai kesehatan lahir dan batin. Juga saya doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Amin 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 ya rabbal alamin. Saudara pendengar yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah saudara sudah memahami video kami yang pertama, 2 modal utama menjadi penulis. Barangkali ada yang bertanya, apa yang harus saya tulis dan bagaimana cara menggambarkannya? Biasanya pertanyaan semacam ini dilontarkan oleh orang-orang yang pertama sekali menulis, belajar menulis dari nol. Sebenarnya apapun yang kita lihat dan apa yang kita dengar bisa kita jadikan bahan tulisan, apalagi jika itu suatu kasus yang ada sebab akibatnya, bisa dijadikan cerpen atau cerbung, cerita bersambung. Tinggal bagaimana cara kita meramunya agar tulisan itu enak dibaca, juga menarik. Tentu saja harus dibumbui imajinasi kita sendiri. Kembali ke pertanyaan saudara, apa yang harus saya tulis? Saya katakan tuliskan saja acara saudara hari ini. Tuliskan saja sebisanya lebih dulu, apa adanya. Misalnya, aku tadi setelah bangun langsung salat subuh. Usai zikir dan berdoa sekadarnya, aku bantu ibuku menyiapkan minuman pagi sekeluarga. Lalu, bantu-bantu menyiapkan sarapan. Setelah itu, merias diri ala kadarnya, terus ngantar adik-adik ke sekolah. Untuk seseorang yang baru belajar nulis dari nol, itu sudah cukup. Sebab yang penting bisa menuangkan apa yang dialaminya lebih dulu. Tetapi jelas tulisan itu sama sekali tidak menarik, sebab hanya rangkaian informasi. Bagaimana agar tulisan di atas menjadi menarik? Barangkali bisa dituliskan seperti berikut ini. Alarm jam HP-ku terdengar berdering-nyaring. Tepat jam 4:04, pas waktu subuh. Aku raih HP-ku dengan perlahan dan segera kumatikan alarmnya. Sungguh aku masih ngantuk. Badan juga terasa lelah semua. Malam ini rasanya aku tidur cuma sebentar saja, tidak nyenyak lagi. Ingin rasanya aku tidur lagi, atau sekadar bermalas-malasan. Tapi itu tidak boleh aku lakukan. Nanti ayah atau ibuku akan mengetuk-ngetuk pintu kamarku dan berkata, "Sudah subuh Alia, kita sholat berjamaah yuk." Aku harus segera bangun, kataku dalam hati. Apalagi kemarin ibu telah menasihatiku dengan lembut. Kalau Alia bisa bangun subuh, selain dapat pahala sholat berjamaah, juga dapat pahala memberi contoh yang baik buat adik-adikmu. Seketika aku bergegas bangkit keluar kamar menuju kamar mandi. Ternyata adik bungsuku Rangga yang baru kelas 1 SD sudah mendahuluiku. Itu aku tahu dari suaranya yang lagi baca basmalah dengan keras. Ya, begitulah Rangga. Meski sudah dikasih tahu berkali-kali, baca basmalah kalau dalam kamar mandi sebaiknya dalam hati, tetap saja dia lafadzkan. Terpaksa aku diam menunggu antrian. Tidak lama kemudian, dia keluar kamar mandi dan berkata, "Airnya dingin," katanya. Usai wudhu, aku gabung dengan ayah dan ibu dan adik-adikku untuk salat jamaah subuh. Ayah sengaja tidak ke masjid atau musola karena lokasinya jauh. Bacaan Al-Quran ayahku cukup bagus, bisa bikin sholat khusyuk. Dari penulisan yang saya lakukan itu, dapatlah disimpulkan bahwa penggambaran suatu kegiatan bisa
kita lakukan sesuka hati kita. Kalau mau jadi tulisan panjang, berarti tergantung bagaimana kita mengolahnya. Untuk itu, kita harus pandai-pandai menggalinya. Apa saja yang harus digali? Minimal 2 hal. Pertama, kira-kira apa saja yang tersirat dalam benak-benak pelaku kegiatan itu. Kedua, nilai-nilai atau hikmah dari kegiatan yang dilakukan. Dari sinilah kepekaan perasaan kita harus diasah. Kemampuan menggambarkan suasana dalam tulisan juga harus terus-menerus dilatih. Sampai kapan? Sampai kapan saja, sebab mengasah dan melatih kemampuan itu tidak batas akhir. Bukankah kita dilahirkan untuk belajar dan terus belajar? Jadi, dalam kesempatan ini, hanya saya sampaikan cara menggambarkan suatu kegiatan yang pertama. Insya Allah, nanti akan saya sambung lagi dengan menuliskan kegiatan yang kedua. Yang jelas, saudara pun harus belajar dulu menuliskan kegiatan yang telah kita lakukan. Tuliskanlah sebaik-baiknya dan jangan gampang menyerah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.